Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya saja, tinggal share, nggak usah diunduh, diedit, nggak ulang, jangan ya, tolong ya. Oke, berikutnya seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Selasa ya. Kanjeng Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa di hari Senin? Karena hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi yang dipuasai Kanjeng Nabi itu bukan Seninnya, hari kelahirannya. Kebetulan jatuhnya hari Senin gitu ya. Aku juga harus mengikuti Kanjeng Nabiku. Aku dilahirkan hari Selasa, maka aku puasa di hari Selasa. Tapi bukan Selasanya yang dipuasai, tapi hari kelahirannya. Sebagai wujud apa? Wujud syukur kita kepada Gusti Allah, kita dijadikan manusia gitu loh. Dan insya Allah dengan berquran kita menjadi manusia yang Rahman Rahimi oleh Gusti Allah Agung. Karena Allah itulah Sang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Sehingga nanti kelak kita bersama ya bisa mencapai kepada jannah yang telah dijanjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi ini pelan-pelan ya, karena logistiknya nggak ada lagi puasa, kopinya nggak ada. Ini pada subuh kita langsung tancap supaya nanti waktunya bisa sampai ya. Kameramen kita sudah masuk sekolah masalahnya. Itu yang aku sampaikan. Maka sekarang ya kita masuk ke seri yang kelima ya. Seri yang kelima. Insya Allah nanti akan selesai ini ya. Masih basah dia. Pelan-pelan kita ikuti ya. Aku sajikan nanti akan mencapai pada titik akhir ya. Jadi inilah arti ummi ya. Ummi. Kemarin ada yang bertanya itu M-nya 1 atau 2 itu ummi itu. Kita nggak masuk dalam ranah polemik itu ya, karena bagaimanapun ketika huruf itu ditranslate dari Arabiun ke Latin pasti bermasalah. Seperti ini kan tulisannya begini. Kan ada hu dia kan. Kemana hu itu? Ini kan. Tapi kan tulisannya cuma Allah. Ini pun bermasalah, Allah atau Allah.
Nah, dalam perdebatan ini kita tidak masuk ya. Jadi tajuk kita inilah arti umi. Mau M-nya 1, mau M-nya 2, enak-enak kalian lah, terserah ya. Kita tidak masuk dalam perdebatan itu. Karena aku sudah bilang kasus-kasus seperti itu sudah dari dulu ada. Nggak bisa suruh pas ketika terjadi translate. Sampai sekarang kan antara Az-Zaitun dan Al-Zaitun itu mana yang benar? Ya. Ya kalau aku sih milih Az-Zaitun. Nggak bisa ditranslate pas. Translate itu kalau suruh 100% pas tuh nggak bisa. Ya. Karena harus ada penyesuaian-penyesuaian. Oke. Aku sudah sampaikan kemarin ya. Sebetulnya bukan menjadi menu utama kita, tapi harus aku sampaikan tentang Islam ini. Ya. Tentang Islam ini aku sudah sampaikan dan aku setuju, tidak keberatan ya. Karena apa? Karena ini kan Nabi sudah menyampaikan Islam, sudah mendakwakan Islam. Jadi jangan disamakan dengan ketika zaman Nabi Ibrahim atau Abraham. Aku kalau bilang Abraham itu bermasalah nggak menurutmu? Apakah aku harus bilang Ibrahim? Aku kalau bilang Ehad bermasalah nggak? Apakah aku harus Ahad? Terus sekarang yang lagi rame, insya Allah nanti jelang untuk kajian petang aku akan bahas tentang. Sekarang kan lagi rame. Apa sih bedanya Assalamualaikum sama Salam Alaikum? Itu karena wawasan kebahasaannya itu tidak general, tidak holistik. Jadinya ya seperti itu. Meramaikan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diramaikan. Tapi kalau kita tahu rumpun bahasa Semitik, itu tidak masalah. Seperti itu loh. Sekarang sama-sama Islam sajalah. Kenapa hapes itu waduha masuk dalam waras waduhe? Kok itu nggak dipermasalahkan? Tapi ketika ada orang ngomong Abraham dipermasalahkan, harus Ibrahim. Siapa yang mengharuskan? Terus nanti ada orang ngomong yang sekarang jadi rame itu, ya lagu, katanya lagu Kristen itu salah. Itu lagu Yahudi diambil oleh Kristen. Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem. Orang satu rumpun bahasa kok. Karena aku sudah bilang, kita salam, dia salom. Kita ahad, dia ehad. Beda dialek doang. Kalau dipermasalahkan, kenapa antara waduha dan waduhe nggak dipermasalahkan sekali ya? Nggak tahu lah. Ya, oke. Ini jangan disamakan dengan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 131, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim diperintahkan, ya memang di situ sih nggak ada tulisan Ibrahim ya, tapi nanti kamu cari ke ayat berikutnya, atas dan bawahnya kamu baca lengkap, nanti akan ketemu bahwa itu yang dimaksud dengan iskolahu ya, iskolalahu ya, robuhu aslim. Nah, jadi ketika aku jadi ingat guru Al-Quranku Gus Panani, tidak mau dia bilang Tuhan. Jadi ketika Robmu ya berfirman ya ketika Rob ya berfirman kepadanya ya, apa itu? Aslim. Nah, itu jangan jadi Islam. Itu berserah dirilah ya. Maka dijawab oleh Bapak Abraham ya, aku berserah diri kepada Rob seluruh alam ya. Kola aslam tu li robbi alamin. Aslam tu. Jadi aslim dan aslam itu jangan terus masuk ke Islam. Karena Islam kan nanti di abad 6 akhir ya, masuk abad ke-7, di awal itu baru dia hadir sebagai sebuah nama.
ketika itu ya belum ono lah. Jadi ketika ke belakangnya itu nilainya yaitu apa? Berserah diri. Tetapi ketika di sini dia sebut Islam, ya oke lah, aku tidak keberatan karena ini Kanjeng Nabi sudah berdakwah. Ya makanya ini. Oke. Sekarang aku akan mempertegas yang ini, ya. Yang ini, ya ini Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayatnya yang ke-20, suratnya Pak Imron. Keluarganya Pak Imron, surat yang ke-20. Ya. Oke, seri yang kelima. 05 Tangere ya, ini sudah ini. Kita fokus ke sini dulu. Aku berusaha pelan-pelan menjelaskannya supaya kalian paham kerangka berpikir yang aku tawarkan itu kalian ngerti gitu loh. Paham dulu, meskipun nggak diterima nggak apa-apa. Tapi jangan a priori, jangan tiba-tiba terus menolak. Orang paham aja dulu kok dengan kerangka berpikir yang aku mau sampaikan kok kamu tolak. Itu namanya a priori. Itu nggak boleh dalam dunia akademis. Misalkan ada pendapat orang lain, kita pahami dulu, oh dia kerangka berpikirnya itu begini loh. Nah, nanti terserah kita mau kita terima, kita tolak. Begitu juga aku, kajianku itu semua berseri. Ini aja 5 belum selesai, insya Allah besok kita akan bahas lagi surat Ali Imran tetap, tapi ayatnya yang berbeda. Ya, nggak bisa kajianku hanya dibaca sekelas terus kamu komentar. Ini ngajinya orang yang mau belajar, bukan yang maunya cepat saji seperti fast food gitu. Ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya bahwa yang diberi kitab itu lawannya yang tidak diberi kitab. Buta kitab. Ya. Ini nanti bisa bergeser loh ini. Kita itu sekarang secara, aku membedakannya cara menjelaskannya secara administratif gitulah ya. Kita ini sudah tidak umi loh. Ya. Secara administratif kita sudah tidak umi, tetapi secara substantif kita bisa saja umi. Seperti ahli kitab kan begitu, Yahudi kan begitu di mana ini surat yang kemarin ya. Jadi kalau secara administratif kita kan sudah menerima nih. Ya. Ini kita kan sudah menerima lewat Kanjeng Nabi. Jadi kita tidak bisa lagi disebut umi karena kita sudah menerima. Ya, itu secara administratif. Tapi secara substantif, lu beli Al-Quran, kan kita lihat itu ya, banyak orang itu foto-foto gini ya. Di depannya ini almari dan itu banyak kitab-kitab berjajar gitu ya, bagus-bagus kitabnya dan itu mesti mahal-mahal itu ya. Nah, jika kamu beli Al-Qur'an ya, terus kamu taruh di anumu itu apa namanya? Lemari itu ya, kamu nggak pernah pelajari, nggak pernah baca, nggak pernah tahu isinya ya, dan kamu bagaimana mau hidup dengan Al-Qur'an kalau mau isinya aja kamu nggak tahu. Ya kamu tetap saja umi. Gitu loh. Tetap saja umi meskipun terima kitab. Kan kitab ini ya diberikan dan kita terima untuk dipahami lah. Kalau tidak paham ya tetap aja umi. Gitu loh. Nah ini tolong dipahami ya supaya gelar-gelar karena ini nanti idiom. Kalau nggak paham di sini kacau nanti. Ya. Dan semoga kita benar-benar yang ahli kitab. Ya. Artinya mendapatkan kitab dan kita tahu. Karena apa? Belajar. Makanya aku bilang lagi, jangan seperti keledai. Guru Al-Qur'anku Gus Hendi itu ya, semoga Allah merahmatinya dan segera menyembuhkannya. Ya. Mesti memberikan nasihat itu. Jangan seperti keledai. Bawa kitab di punggungnya itu keledai setumpuk tapi dia tidak tahu
isinya apa dan harus bagaimana dengan kitab itu. Karena apa? Karena nggak belajar. Ya, jadi guru Al-Quranku dengan perumpamaan itu mengajarkan kami, ayolah kita coba memahami isi-isi dari Al-Quran itu. Gitu. Nah, aku menyampaikan ke kalian. Makanya kan aku bilang, kalau yang aku sampaikan itu tidak Qurani, jangan diterima, ditolak. Tidak sunnah, jangan diterima, ditolak. Jadi parameternya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Gitu loh. Ya. Karena kalau aku mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, aku juga nanti nggak berani nanggung resikonya. Cuman kan bisa, mungkin nak keteledoran atau segala macamnya. Oh, ini sudah nggak sejalan dengan Quran. Gitu. Tapi jangan karena kita berbeda pendapat tentang Al-Quran, lalu kamu bilang bahwa aku keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya itu juga nggak fair juga. Karena Al-Quran itu absolut, ketika dia di Quran itu absolut, tapi ketika kita coba memahami Quran itu sudah relatif. Bisa jadi antara pemahamanku dan pemahamanmu beda. Jangan terus kamu ngomong, oh itu nggak nyunah, nggak Qurani, ya nggak begitu juga, gitu loh ya. Jadi ada kelapangan dada lah ya, kebijakan untuk kearifan ya, wisdom gitu. Dalam belajar itu seperti itu. Ya. Oke. Sekarang aku bacakan ini Quran surat Ali Imran ya. Ayat 3:20. Begini. Kemudian ya, jika mereka ya ini maksudnya membantah engkaunya itu ke Kanjeng Nabi ya. Katakanlah aku berserah diri ya, ini berserah diri ya kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Jadi kita berserah diri hanya kepada Allah karena kita mengikuti Kanjeng Nabi ya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Maka kalau ini telah diberi kitab, maka ini ya otomatis belum atau tidak, ya tepatnya belum, karena ini ada konteks waktu, ada tempus delicti, belum diberi kitab. Ya, lihat ini. Kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang belum diberi kitab. Ini juga ada tempus loh ya. Nanti kita yang menjadi ahli kitab juga. Gitu loh ya. Sudahkah kamu masuk Islam? Gitu loh. Ini ditawarkan. Kanjeng Nabi menawarkan. Ya. Oke. Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Ya, seperti aku hanya menyampaikan. Setelah itu selesai. Mau diterima, mau ditolak, monggo ya. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kita sudah selesaikan ini kemarin ya, kita fokus ke sini sekarang. Gitu loh, ya. Fokus ke sini. Ini kan polemik antara orang yang sudah diberi kitab, orang yang belum diberi kitab. Ya. Dalam posisi tempus ini lebih dulu. Kan kita punya dua saudara tua, Yahudi, Nasrani, Islam. Ini saudara tua kita itu paling tua, itu nanti ada Milata Abraham. Makanya disebut ini Abrahamic faith. Gitu loh. Ini saudara kita sudah nerima duluan, ini dalam proses. Makanya disebut ini umi. Kalau sekarang kita sudah nggak bisa disebut umi secara administratif, secara substantif. Lalu belajar kagak itu Al-Quran, lu pelajari kagak, gitu loh. Ya, aku berusaha mengulang-ulang supaya kalian paham gitu. Ya, oke.
Saya hapus ini ya. Hapus dulu. Oke ya. Sekarang kita kembali ke sini. Diberi kitab, maka dia belum diberi kitab ya. Jadi kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan ya kepada orang-orang ummi ya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi ya. Sudahkah kamu masuk Islam? Itu loh ya. Lalu teksnya nih ya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, ya, maka katakanlah aku menyerahkan diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku termasuk kita-kita. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah ya, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, ya. Apakah kamu masuk Islam? Ya. Jika mereka masuk Islam, ya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk gitu ya. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ya ayat-ayat Allah ya, maksudnya Al-Qur'an, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Perhatikan di sini ya. Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang ummi ya. Islam itu ditawarkan di sini dan ditawarkan ke sini. Nanti bangsa yang ummi itu mana? Nanti insya Allah di seri ke-6 aku jelaskan. Yang dimaksud bangsa yang ummi itu mana? Kalau ini kita tahu ini Israel. Ya. Jadi Kanjeng Nabi menawarkan kepada ini dan kepada ini. Gitu loh. Ya. Kan udah jelas ini. Kemudian jika mereka membantah engkau ya, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang ummi. Jadi tugas Nabi dua. Sampaikan sama ini ya, sama ini. Kalau ini ya Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Kalau ini siapa? Bangsa apa ini yang ummi? Besok insya Allah di seri yang ke-6. Ya. Ini nanti terkait dengan surat Jum'ah ayat 62. Surat Jumat surat 62 ayat yang kedua. Nabi itu disuruh membacakan kepada yang ummi-ummi ini. Jadi tugas Nabi itu bukan hanya kepada ini saja, ini juga iya. Jadi dua ini diemban. Makanya kita memahami sholawat itu bukan dibaca 1000 kali biar dapat ini, kalau 2000 kali dapat, tidak begitu. Tapi sholawat itu mendukung, kita mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Tapi sekarang nabinya sudah nggak ada. Iya, nabinya sudah nggak ada, Islamnya kan ada. Maka kalau kita mendakwakan Islam, itu sama dengan kita bersolawat mendukung Kanjeng Nabi. Gitu loh. Pemahamannya harus luas begitu. Ya. Makanya solawat itu bagi kita bukan mantra, tapi tindakan mendukung. Ya. Oke. Sudah jelas ya. Nah, ini kalian harus punya Al-Quran yang ini depan. Ya, ini depan. Ini kok dikasih warna-warna gini, berarti ini dibaca dan diperhatikan. Nih, Al-Quranku gitu semua. Nih, ada warna-warna. Ya. Itu sama depak, Umi itu dikasih nomor 190. Jadi kalau kita lihat ya, kalau jangan Android ya, nggak ngerti kamu nanti. Buka yang, makanya kamu harus punya Al-Quran Android dan yang kitab, yang benar-benar buku. Ini dikasih nomor
190. Di sini dikasih nomor 190. Ya, lihat. Nih, ya. Umi ini dikasih nomor 190. Sebentar. Kurang bagus tulisannya ya. Ya. 190. Alhamdulillah bagus. Ya, nah ini yang kita diskusikan. Apa sebetulnya yang dijelaskan oleh tafsir-tafsir yang itu disuguhkan oleh Depak tentang Umi ini. Ya. Oke. Sebelum di situ aku baca dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku supaya aku tidak punya hutang. Ya. Jadi kalian sudah meluangkan waktu untuk menulis, meluangkan waktu pemikiran, ya, tulis. Ya, aku juga harus memberikan kehormatan, ya, kepada kalian, apresiasi dengan cara membacakan komen yang masuk, ya. Oke, kita coba, semoga waktunya cukup, ya. Kemarin seri keempat, sekarang seri yang kelima, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dari kepo mania randu balatung. Betul Gus, orang Islam seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai literasi yang paling tinggi. Karena Al-Quran kitab satu-satunya yang masih ada teks aslinya. Bisa lihat surat 42 ayat yang ke-10. Kembali kepada Allah, yaitu Al-Quran. Mantap. Terima kasih untuk Kepo Mania Randu Balatung, ya. Terima kasih. Salam Isra untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Blora. Blora itu mana? Utara, ya, utara Jawa. Matur nuwun, setuju Pak Burhanuddin, ya. Jadi kita sebagai orang Islam harus memposisikan Al-Quran itu menjadi literasi tertinggi. Kalau ada informasi-informasi lain tentang sejarah atau apapun, ya enggak apa-apa. Itu sebagai pelengkap, dia tidak menentukan. Kalau misalkan sejarahnya, informasinya sama dengan yang diinformasikan Al-Quran, ya enggak apa-apa. Itu artinya dia mendukung. Tapi kalau informasinya tidak ada sama sekali tentang masalah itu, sedangkan Al-Quran menjelaskan, ya juga enggak apa-apa. Kita ambil yang ekstrim, informasinya ternyatanya berbeda dengan informasi yang Al-Quran tentang sebuah peristiwa. Bagaimana? Tetap saja kita pegang Al-Quran. Semua kawan kan sudah aku jelaskan. Ya, kalau kita buka catatan Flavius Josephus dan Yahudi Rabbinik, mungkin kamu punya duit, silakan jalan-jalan ke Italia sana, lihat catatan. Karena itu tercatat sebagai catatan negara itu kan. Yesus disalib enggak? Disalib Yesus itu. Makanya aku ngomong, ya, cuman aku belum pernah jelaskan. Aku ingin jelaskan itu di forum resmi, di kampus gitu, ya. Di suasana yang itu benar-benar ilmiah. Ya, banyaknya informasi, baik itu catatan sejarah maupun dalam perjanjian baru tersendiri, ya, bahwa Yesus tidak tersalib, ya, yang disampaikan Al-Quran berbeda dengan Yesus tersalib berdasarkan catatan-catatan di Al-Quran. Itu semakin menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Cuman bagaimana untuk mengatakan itu kan perlu dikaji diksi per diksi dalam ayat-ayat itu. Yang aku belum pernah bahas itu memang. Sebaliknya kalau misalkan informasi dari insight di luar Al-Quran, Ghoirul Quran itu mengatakan bukan Yesus yang disalib, wah, itu bahaya justru. Ya, oke, Kang Mas, ya, Burhanuddin Harahap, ya, kita jadikan Al-Quran itu literasi tertinggi. Jadi kalau sudah Al-Quran bilang A, ya A. Mau semuanya bilang A, B, C, D di luar Al-Quran itu urusan mereka, nggak ada urusan. Silahkan saja. Ya, tapi yang kita pegang Al-Qurannya. Oke, berikutnya Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang, izin nyimak Gus, karena masih buta kitab. Ya, semoga setelah di sini perlahan-lahan kita menjadi ahli kitab, ya, meskipun tentunya berproses, ya.
belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sama baiknya. Yang mengajarkan Al-Quran baik, yang belajar Al-Quran juga baik. Ya, untuk apa? Supaya kita tidak umi. Memang sudah menerima, tapi kalau nggak ngerti, nggak dipelajari, nggak dibaca, ya umi tetap aja. Gitu. Ya, oke. Salam Isra. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Oke, matur nuwun Pak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang, Sumatera belahan utara. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, ya terima kasih Gus penjelasannya, ulun jadi mengerti dan paham dimaksud dengan umi buta kitab. Mantap. Terima kasih saudaraku, semoga selalu dalam rahmat Islam sampai nanti kelak menutup mata, ya. Dan silahkan terus berdakwah ya kepada keluarga-keluarganya yang masih goiru Islam, ya tentu dengan cara yang baik, dengan diskusi, ya bicarakan baik-baik, dan harus pasang sikap kita hanya menyampaikan, kita tidak mengislamkan ya, menyampaikan Islam kita ya. Jadi apapun hasil akhirnya itu bukan urusan kita, yang menjadi tanggung jawab kita mendakwahkan, menyampaikan. Jadi sampaikanlah dengan cara yang baik. Oke, terima kasih untuk Kang Hermes Edison yang ada di Kalimantan Tengah, yang sekarang sudah paham apa itu sebetulnya ya yang dimaksud dengan umi gitu. Oke. Kemudian Kang Muhammad Hanafi, assalamualaikum, mengaji untuk yang mau berpikir, mantap, ngalam hadir. Kira ngalam ngendi Sam? Ya, nanti tolong dikonfirmasi ngalamnya mana ya. Ternyata kira ngalam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Muhammad Hanafi. Ya. Salam Isra nggih Kang Muhammad Hanafi untuk semua kira-kira ngalam. Nggak tahu ini ngalamnya di mana ini ya. Oke, kita lanjut. Neneun Ingan, namanya aneh ya. Nggak familiar maksudnya ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya baru-baru ini melihat video seorang anak kecil diberi soal hitungan perkalian, tambah, kurang, dan bagi. Anak itu menjawabnya dengan metode yang saya tidak tahu apa metodenya. Anak itu menjawabnya dengan mengacungkan jari-jari tangannya, lalu sambil mengetuk-ngetuk tangan ke meja. Lalu jawaban anak itu dibenarkan oleh suara yang memberi soal. Jadi soal hitungan itu dibacakan secara lisan dan anak itu memberikan jawaban secara lisan juga. Jadi bahasa lisan itu merupakan bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam hitungan matematis. Hal yang saya ucapkan di atas mengingatkan saya tentang pengertian umi Gus Betik beberapa bulan yang lalu. Subhanallah, berarti tertib juga ngajinya ya. Jadi saya kembali ke keyakinan semula bahwa umi itu memang artinya tidak menggunakan bahasa tulis. Ya. Jadi wahyu Allah itu disampaikan secara lisan dan lain-lain. Yang jelas tidak ada yang disampaikan menggunakan bahasa tulisan. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu secara lisan. Nah, ini yang atas benar semua, ujungnya bermasalah. Kan aku sudah jelaskan ini Mas atau Mbak ya, karena nama kalian tuh kan paling pinter ganti-ganti nama. Terus kadang-kadang ada 3 nama berbeda tapi orangnya satu. Aku nggak ngerti yang gitu-gituan ya, aku awam ya. Terserah lah, itu suka-suka kalian, kalau mau begitu ya monggo aja. Ini namanya Neun Ingan, jadi aku nggak tahu ini cewek atau cowok. Yang atas benar, yang bawah bermasalah. Yang bermasalah itu begini. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada para sahabat radhiyallahu anhu secara lisan. Ini bermasalah. Kan aku sudah jelaskan, turun kan 2 kali. Jadi kalau kita bilang nuzul, anjalna, nuzul, itu jangan terus turun dari atas ke bawah, Anda. Ini yang senior-senior sudah tahu lah ya. Itu artinya diajarkan. Di Padepokan itu seorang guru silat menurunkan ilmu kepada muridnya. Bukan berarti ilmu silat itu gedebak gitu ya, nggak begitu. Menurunkan artinya mengajarkan. Nah, itu diajarkan kan 2 kali dari Allah via Jibril kepada Kanjeng Nabi. Pertama, itu semua lisan, tidak ada yang tulisan.
Makanya nanti kan setelah ini kita menjelaskan tentang ma'ana bikorik. Tapi kalau kamu sudah paham bahwa semua itu lisan, kita tidak perlu berdebat lagi bisa baca atau tidak bisa baca. Karena kalau ma'ana bikorik dijadikan sandaran selain umi untuk mengatakan kajian Nabi buta huruf, nggak connect bos. Karena nggak ada kaitannya dengan huruf-huruf, bukan spanduk begini. Ya, di situ kamu benar. Dan harusnya kamu sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ya nggak bisa dikatakan buta huruf dengan bersandarkan ma'ana bikorik. Karena ma'ana bikorik tidak ada kaitannya dengan huruf. Kenapa? Lisan, bukan literal, tulisan. Dia verbal. Di situ benar. Tapi kalau kamu bilang demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu secara lisan. Ini kebenarannya 50%. Turun kedua yang nanti itu ada di peristiwa Darul Arqam. Kanjeng Nabi kan sudah diwisuda, dia kan studi Al-Qur'annya di Gua Hira, ya, 6236 ayat selesai. Maka dia diperintahkan sekarang kamu mengajar sekarang. Nah, Kanjeng Nabi yang pertamanya belajar, ya, yang Allah kirim gurunya yaitu Jibril. Setelah tamat di wisuda itu penjelasannya di Lailatul Qadar ya. Sekarang kalau sudah selesai, semua sudah mengerti, diperintahkan mengajar. Menurunkan. Nah, ketika turun dari Kanjeng Nabi kepada para sahabat tentunya saat itu, ini sebetulnya sudah pernah tak jelaskan ya. Jadi muter-muter bolak-balik lagi. Tolonglah kajiannya itu diikuti ya. Jangan dipotong-potong supaya nggak timbul lagi pertanyaan seperti ini. Ya. Ketika ya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu kan lewat Catermelon tuh. Yang mau ikut Nabi yaitu yang dirawat di Darul Arqam. Yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad ya sudah dibiarin dulu. Kan Kanjeng Nabi mengambil strategi itu. Nah, ketika yang di Rumat ini yang mau menerima Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi diajarin Al-Quran. Lah itu proses penurunannya dua metode, kan sudah aku jelaskan, lisan dan tulisan, verbal dan literal, gitu loh mas, gitu loh mbak ya. Jadi bukan hanya lisan. Kalau kamu bilang lisan, dia 50% masih. Oke, kalau hadis itu juga debatable karena ada yang mengatakan hadis itu ditulis 2 atau 300 tahun kemudian. Supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan Al-Quran. Tapi begitu Al-Quran, Kanjeng Nabi mengajarkan lisan sekalian tulisan, verbal sekalian literal, gitu ya. Ya semoga kalian bisa menangkap ya. Karena kalau seandainya kajian gue dulu tuh diikuti secara tepat, nggak ada lagi pertanyaan seperti ini. Tapi ya nggak apa-apalah ya, mengulang-ulang supaya kamu paham. Oke, sekarang Kang Halim Rais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah izin nyimak. Monggo silakan. Alhamdulillah kami Ambon terbiasa menggunakan bahasa daerah, jadi masih terdengar asing dengan bahasa Melayu. Namun dari bahasa tubuh dan arahan di papan tulis sangat membantu kami untuk memahami pesan yang disampaikan. Matur nuwun, terima kasih ya. Sangat mencerahkan dan selalu asik untuk disimak. Ditunggu selalu kelanjutannya. Terima kasih Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudara muslimku yang ada di Ambon. Salam Islam rasional. Ya itulah perlunya papan tulis. Supaya tidak terjadi membantu. Itulah perlunya literal. Verbal saja 50%. Literal saja 50%, supaya lengkap 100% literal verbal. Gue ngomong, gue juga nulis. Maka bisa membantu Kang Mas Halim Rais yang aslinya dari Ambon gitu. Oke, matur nuwun. Sekarang Kang Mas Usman Yunan, ini lay kita ini ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dubai hadir di menit awal hari ini. Ya Allah, subhanallah, betapa tangguhnya Islam rasional ini dengan Al-Quran. Ya, sebagai sumber ilmu yang tidak bisa dibantah oleh literasi manapun. Mantap.
Semakin banyak yang guru sampaikan, semakin terasa begitu banyak kekurangan yang kurasakan. Alhamdulillah aku sehat dan tetap prima dalam bekerja. Demikian pula harapanku kepada guru kami bersama keluarganya. Amin. Salam Isra, Islam Rasional from Usman Saragi, Dubai, UAE, ya, dari Barat Tengah sana. Oke, terima kasih untuk Lai Saragi ya, untuk Kang Usman Yunan. Semoga Gusti Allah Agung dengan rahman rahimnya selalu melindungimu. Ya, selamat, selamat, selamat berjuang di rantau. Kalau kami bilang di Sumatera itu namanya anak rantau, hidup dalam perantauan. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Ini pekerja sibuk masih sempat ngaji. Nggak tahu di instalasi listrik katanya ya. Mau lihat godang Tuhan menasudelaiku. Oke, matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan ke Jakarta. Rio Aka Jaksel hadir Gus, mantap. Dilanjutkan ke Bandung Utara, belahan barat, ayak saha di ditunya. Ayak Kang Sahran Gipari menyemak setelah 2 jam tayang. Awan menutupi langit dari pagi ini. Awannya lagi iseng. Atur nuhun Kang, salam Isra untuk semua saudaraku di Bandung sana. Kang Mas Jamuri-muri, nyimak Gus, salam Isra juga untukmu. Kang Mas Irfan Al-Akbar, jagoan bendungan kita. Karena telat bangun sehingga bangun napeak itu kalang kabut, bergerak cepat mungkin agar tidak lebih lama terlambatnya. Masih menyimak di sela deru-deru mesin dari Kerinci Jambi. Matur thank you atas penjelasannya. Jadi napeak itu begitu ya. Kalang kabut, bergerak secepat mungkin agar tidak lebih lama keterlambatannya. Matur nuwun Kang Irfan Al-Akbar yang telah banyak membantu mentranslate. Neun ingan, 2 kali ya, mengenai surat menyurat sepanjang yang ditulis sejarah Nabi ini mungkin ya, bukan Nabi. Kontrolnya adalah dengan membacakan kembali apa yang didiktekan Nabi. Setelah dibacakan kembali itu Rasulullah mencapnya. Membacakan kembali ya. Jadi Rasulullah hanya mendengar gitu. Rasulullah nggak lihat tulisannya gitu. Karena kamu sudah mengatur frame Rasulullah itu seperti apa dulu. Ya, supaya jangan terjebak oleh frame itu dulu. Masa Rasulullah hanya dengar aja, Zaid baca gini, Rasulullah cuma dengar, nggak lihat tulisannya. Ya enggak lah ya. Tapi kalau kamu itu kan pengembangan imajinasimu seperti itu ya, ya monggo-monggo saja ya. Tapi ya kalau aku bilang ya enggak lah. Ya lihat tulisannya dong. Mana yang kamu tulis, Zaid? Mana? Nah, kontrol. Oke, stempel gitu loh. Ya. Oke, itu untuk neun ingan ya. Berikutnya siapa ini? Ya. Aduh sulit namanya ini, nama pakai huruf apa ini? Alhamdulillah nyimak Gus. Oke, terima kasih alhamdulillah. No Jack atau Jackson, nggak tahu aku. Terima kasih Kang Mas. Namamu sulit bacanya gimana nggak ngerti aku. Kang Wahyu Junaidi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, ikut nyimak kajian. Monggo Sam, monggo ya. Atur nuwun. Kemudian Zidan Gaming Palembang nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Palembang, nyimak Gus, salam Isra juga untukmu. Yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nopek Ceng dari Surabaya ya. Selalu always hadir, mantap. Matur nuwun Kang Surabaya. Mubasurat, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Nggak tahu aku apa maksudmu, pertanyaanmu begitu-begitu dari kemarin. Ya, tapi ya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menulis ya. Mubasurat, nggak tahu aku maksudnya apa. Pertanyaannya sami wae. Kang Wahyu 72, assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak, salam Isra, salam Isra juga untuk Kang Wahyu ya, untuk saudaraku yang ada di sana. Nah ini juga 2 kali no Jack ini. Iya ini bacanya no Jackson gitu ya. Nggak ngerti aku. Mohon maaf kalau salah ya, silahkan dikonfirmasi. Kalau guru kita ngasih pelajaran nggak sesuai Al-Quran maka buanglah.
Pokoknya literasi tertinggi adalah Al-Quran. Mantap. Terima kasih No Jackson ya. Seperti yang aku sudah pesankan dan itu ditegaskan lagi oleh No Jackson atau Sen, nggak tahu aku itu ya. Kalau sesuai dengan Al-Quran ambil. Kalau tidak buang gitu ya. Orang asing nyimak ke matur nuwun, penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Samarinda nyimak. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir terus pertama number one ke, terima kasih. Kang Mas di Markono 05 Tanger. Nulinya itu jadi satu tak Kang? Nggak berbeda, nggak begini no terus li gitu ya. Kok kamu nulisnya noli jadi satu? Itu bahasa Latin kah? Don't talk to me bahasa Inggris. Meniru yang tertulis pada Yohanes 20:17. Oh mantap. Matur nuwun. Kemudian soleha kita Rini. Ha, ini dia telah matur nuwun nggih Rini nggih. Itu bagi teman-teman yang untuk mereview kembali itu linknya sudah disertakan oleh soleha kita, ibu guru kita Rini. Judulnya tidak semua nabi beragama Islam, ada 4 seri. Ya, datanya sudah lengkap. Linknya sudah ada. Tinggal kalian mau belajar enggak? Gitu aja. Alhamdulillah sudah dibantu oleh Rini kan, nggak usah sulit cari-cari. Oke, matur nuwun solehaku Rini yang ada di kota Demak. Semua ini Kang Mas Edi, semoga kita terhindar dari ummu hawiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku kira cukup ya, sudah aku bacakan dan kita sekarang kembali ke sini. Graito, tolong didiktein tuh. Ini harus aku hapus ya, karena nggak cukup ya. Yang penting kita ingin tahu 190 ini berarti dia merujuk ke catatan kaki. Seperti ini. Ini kamu harus punya yang depak ya. Depak, ini dia. Umi, ya ini 190 ya. 190. Ini biasanya begini, ini catatan kaki ya. Ini catatan kakinya. 190. Umi artinya ialah. Nah, ini ya. Nanti kamu terjemahkan ini ya, Le. Nih. Oke, sebentar Bapak hapus dulu. Ya. Udah jelas ya, kita fokus ke sini sekarang. Umi itu apa sih gitu. Kita lihat tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an itu relatif loh ya. Kamu mau setuju, ya monggo, nggak setuju nggak masalah. Aku juga tidak semuanya setuju terhadap yang disuguhkan depak ya. Tapi juga tidak semuanya aku tolak. Ya, kita harus banyak referensi untuk menerima atau menolak. Itu perlu referensi yang cukup. Ya. Nih. Aku tuliskan untuk kamu, nanti terserah kamu akan menyikapinya seperti apa. Kamu pilih yang mana? 190 Le ya. 190. Oke. Umi artinya. Umi ya. Berarti gini aja lah. Arti seperti ini ya. Gini aja lah supaya ringkas. 190 itu catatan kakinya menjelaskan tentang arti umi. Nah, gini. Oke, satu apa Le? Bacaan coba. Baca aja biar Bapak yang nyimpulkan di sini. Umi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. Sebentar. Orang yang tidak tahu tulis baca atau buta huruf. Atau buta huruf. Oke. Terus? Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan umi ialah orang musyrik Arab. Sebentar. Orang musyrik Arab ya. Terus? Yang tidak tahu tulis baca. Yang tidak tahu tulis baca atau buta huruf. Oke, lanjut. Menurut sebagian yang lain,
ialah orang-orang yang tidak diberi Alkitab. Orang yang tidak, sebetulnya aku tidak setuju tidak ya. Ini ya lihat tempusnya sih ya, makanya aku tambahi, tapi kalau depak bilang tidak. Aku tambahi garis miring belum. Ya, apa tuh? Diberi Alkitab. Diberi Alkitab. Sudah? Oke, perhatikan. Tafsirnya itu di catatan kaki 190 itu ya disuguhi oleh depak untuk pembacanya nih 1, 2, 3 ya. Kita lihat tafsir yang pertama tentang Umi itu artinya apa? Orang-orang atau orang yang tidak tahu tulis baca atau buta huruf. Inilah yang masyhur ya. Jadi Umi itu apa? Buta huruf. Nggak ngerti baca tulis. Ini bener nggak? Bahwa Umi itu nggak ngerti baca tulis. Ini kan tafsiran. Tafsiran ini bener nggak? Nah, nanti kita kembalikan ke Al-Quran lagi. Gitu loh. Jadi Al-Quran itu, kalau kita, ini bagi yang pernah kuliah ya, yang pernah bau meja kursi di kampus, ya. Kan ada, kalau aku orang teknik dulu ada, kalau ujian itu ada yang open book, jadi kita boleh buka buku. Kalau orang sosial mungkin ada nggak gitu ya, nggak tahu aku. Karena teknik itu kan dia berbicara rumus-rumus. Maka kami kalau ujian itu ada mata kuliah yang open book, jadi kami boleh buka buku. Ya. Lah kalau kita baca Al-Quran nih, itu seolah-olah kita menjadi ikut ujian open book. Pertanyaannya ada di situ, jawabannya ada di situ. Open book dia. Nah, ini ke pertanyaan, kita kan tanya, Umi itu apa? Maka ditafsirkan, orang yang tidak tahu tulis baca atau buta huruf. Ini yang masyhur, yang mainstream. Ya, ini yang mainstream. Nah, bener nggak bahwa Umi itu ditafsirkan tidak bisa baca tulis? Ya, nanti biar Al-Quran yang jawab, gitu loh. Jadi open book, pertanyaannya ada di Quran, jawabannya juga ada di Quran. Karena Umi ini istilah Quran, ini harus dipahami dulu. Ini istilah Quran nih. Ahli kitab juga istilah Quran nih. Gitu. Ya, orang yang tidak tahu tulis baca atau buta huruf, ini yang paling masyhur, ini mainstream di sini, ya. Saking mainstreamnya, ada yang berbeda sama dia, maka dia bilang sesat. Ya nggak apa-apa kan, paling gampang stempel orang sesat. Kasih senyum saja, ya. Jadi dia mau semua orang itu seperti dia gitu. Dia lupa bahwa otak orang itu beda-beda. Kapasitas belajarnya juga beda-beda, kecerdasannya beda-beda. Ya. Lingkungan yang ada dalam kehidupannya juga beda-beda. Itulah yang melahirkan akhirnya tafsir-tafsir itu juga beda. Tafsir aja ada Jalalain, ada yang paling baru yang dihasilkan anak bangsa kita, Misbah, ada lagi Ibnu Katsir. Banyak tafsir-tafsir itu. Terus kamu mau patok yang betul itu kamu sendiri gitu. Terus yang nggak sama kamu, ya nggak apa-apa sih kamu bilang kamu sendiri yang betul. Tapi yang jadi masalah terus yang nggak sama dengan kamu sesat. Bahwa otak itu dipakai gitu loh, ya. Makanya daripada kita klaim paling betul, kembalikan saja ke Al-Quran. Ya, nah nanti ini kita kembalikan ke Al-Quran. Bener nggak Umi itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca? Gitu loh ya. Jadi jangan gampang-gampang menyesatkan. Ya. Oke. Terus kemudian yang kedua, orang musyrik. Nah, ini dia hampir sama, tapi dia lebih mengerucut. Orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Seperti tadi,
Ya, kan begini, aku bacakan ulang ya. Di surat 3:20 ya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi. Satu, ummi itu adalah di sini diterjemahkan dia lebih mengerucut orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Bener gak ini orang musyrik Arab itu tidak tahu tulis baca? Ya, karena ini masih berkutat di ini tentang huruf-huruf, tulis baca, tulis baca, masih berkutat pada huruf dia. Cuman di sini lebih mengerucut dia adalah orang musyrik Arab seiring dengan ayat ini Al-Quran 3:20 tadi. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk mendakwai ahli kitab dan orang ummi. Orang itu dipahami orang musyrik Arab. Kalau musyrik Arabnya ini sepertinya oke lah ya, karena memang Nabi itu berdakwah kepada dua komunitas ini. Dan aku sudah jelaskan di konteks awal Islam mula-mula yang ada di Makkah itu pertarungannya kan sengit banget dengan pagan-pagan Arab itu. Nah ini supaya lebih lengkap lagi, pagan Arab gitu juga nggak apa-apa ya, musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Cuman di sini perlu kalian ingat orientasinya mesti ke tulis dan baca. Jadi masih beti lah, cuman di sini lebih mengerucut musik Arab gitu ya. Oke, itu tafsiran yang kedua. Lumayan ya, dia lebih mengerucut lagi ya. Sebentar, waktu kita sudah hampir 1 jam ya. Ini sudah ya. Nah sekarang lihat yang ketiga ya. Ya, otakmu buka supaya wawasanmu bertambah, biar gobloknya hilang, biar bodoh tak bertepi itu menjadi bodoh yang bertepi, biar goblok yang tidak bertepi itu menjadi goblok yang bertepi, lama-lama gobloknya hilang, bodohnya hilang. Jadi wawasan itu harus luas. Apa katanya? Orang-orang yang tidak atau belum diberi kitab. Nih, dia tidak ada hubungannya dengan tulis baca, tidak ada. Dia hubungannya langsung ke kitab. Maka tidak ada ahli huruf, itu tidak ada. Kamu cari istilah di dalam Al-Quran, ahli huruf itu nggak ada. Mesti ahli kitab. Jadi yang dipermasalahkan sebetulnya polemik yang berkepanjangan yang nggak ada henti-hentinya ini, karena kita tidak paham duduk permasalahannya. Yang ada itu adalah ahli kitab. Ahli kitab. Bukan ahli huruf. Gitu loh. Nggak ada, ini nggak ada. Kamu cari istilah di Al-Quran, ahli huruf, ini nggak ono. Pertarungan kita itu di sini loh, ahli kitab. Jadi permasalahannya itu kitab. Nanti ahli kitab ini seperti aku jelaskan, versusnya ummi ini. Masa sih aku jelaskan begini dengan lambat, dengan aku ulang-ulang kalian tidak paham juga. Kita nggak ada urusan dengan huruf kalau kita sudah baca Al-Quran. Karena tidak ada idiom mengatakan ahli huruf. Yang ada ahli kitab. Jadi pertarungan kita di kitab ini. Bagaimana terus kok ke tulis baca. Ya. Nanti yang ahli kitab ini akan berhadapan dengan ummi yang sedang kita bacakan. Disinilah dia yang maksud. Maka orang-orang yang tidak atau belum diberi Alkitab. Ahli kitab, orang yang sudah mendapat kitab. Ada Torah, ada Injil. Kenapa? Mereka memang saudara tua kita. Gitu loh. Nanti udah siap-siap, Dok. Ya. Ini
Nah, aku kan kasih saran, ya kasih saran tuh begini. Otakmu itu memang sudah tercekoki selama sekian tahun oleh kiaimu, oleh ustadzmu, oleh informasi yang ada sekitarmu bahwa Umi itu ya berkutat kepada masalah tulis baca, ya tulis baca ini. Ya, nah, sekarang alhamdulillah Depak sudah memberikan tambahan referensi, ya. Ternyata nggak aja begitu, ada yang mengatakan tidak atau belum diberi Alkitab. Nih. Ya. Sekarang coba kamu renungkan. Jadi kalau aku mengatakan bahwa ahli kitab itu adalah orang yang tidak atau belum diberi Alkitab, itu bukan tidak mendasar. Itu Qur'ani banget. Makanya aku bilang, kita berpolemik itu capek. Seperti tadi kan tuh polemik. Oh, itu waktu setelah ditulis tuh dibacakan. Lah dibacakan apa? Jadi Kanjeng Nabi dengar toh, nggak melihat, nggak ngoreksi tulisannya. Itu polemik karena apa? Pendapat seperti itu. Ya monggo-monggo saja. Tapi aku lelah, capek ke situ. Kenapa nggak dikembalikan ke Al-Qur'annya saja? Lah aku mengatakan bahwa Umi itu adalah tidak atau belum diberi Alkitab. Dasarnya ini. Dan ini nanti kita uji mana yang paling sesuai dengan Al-Quran. Apakah tidak bisa baca tulis, buta huruf, apakah belum diberi kitab. Waktunya sudah 1 jam ya. Jadi sekarang jangan ini kamu terima dulu, jangan. Yang aku mau ini menjadi tambahan referensimu. Oh, ternyata ada ya tafsiran seperti ini. Gitu. Aku tidak juga mau kamu langsung membuang ini. Kecuali kamu memang petarung sejati, rasionalis sejati. Kalau rasionalis sejati itu nggak usah bawa perasaan. Secara logik mana yang benar tuh dia pegang. Secara logik ya ini yang benar. Ini nanti nggak benar ini. Bisa dibuktikan, bisa lihat besok seri yang ke-6. Sebetulnya tanpa aku menjelaskan ke seri yang ke-6 besok, ini sudah jelas. Nggak ada masalahnya dengan huruf-huruf, kan jelas buta kitab kok. Karena ahli kitab bukan ahli huruf gitu. Tetapi oke lah ya, karena kalian itu nanti mengalami sebuah pergumulan, nggak apa-apa ya. Ini tetap kamu pegang saja. Tapi setidaknya ini juga jangan kamu tolak. Kamu bawa dalam diskusi, ya, diskusi kamu sendiri, pergumulan dalam hatimu. Kira-kira mana sih yang benar ini? Kalau selama ini kan kamu nggak tahu ini, kamu hanya satu ini informasi yang masuk ke kamu. Sekarang aku kasih ini sebagai alternatif, komparatif. Makanya kan kajian kita komparasi, komparatif, mengcompare, membandingkan. Sekarang kamu sudah mendapatkan 2 informasi. Karena ini aku anggap sama lah ya, 1, 2, karena masih berkutat di tulis baca. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan tulis baca. Ini kitab utuh. Ya, oke. Sampai di sini dulu, insya Allah besok akan kita lanjutkan ya di seri yang ke-6. Pesan dari aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya. Gak itu? Coba sini kamu sebentar, Le. Coba sebentar. Supaya kalian yakin. Nanti jangan-jangan seperti itu apa yang ada di kitabnya itu nggak sama dengan apa yang ditulisnya. Nah, ini lihat ini ya. Ini 190 ya. 190 ya. Tentang Umi. Itu dari mana? Dari ini. Nih 190 ya. Nah, sekarang kita lihat ini penjelasan Depak. Umi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan Umi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang tidak diberi Alkitab. Jelas ya? Kalau kamu nggak terima ya sana kamu pergi ke Depak. Ini suruh dihapus ini yang orang-orang tidak diberi kitab. Ya.
Dan ini memang aku tambahkan belum ini, aku lebih pas tidak atau belum diberi kitab gitu ya. Aku sudah jelaskan tadi. Oke. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu ya, dalam bingkai imanmu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Yaitu apa keberuntungannya? Rezeki yang barokah, yang banyak, dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat mengaji lagi. Ingat pesan Kanjeng Nabi, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan dan semoga kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan itu. Ya. Berikutnya ya, sebagai penyemangat, terima salam dari aku, salam Isra, Islam Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuwun.